Haleluya. Dia adalah Bapa kita yang menarik kita. Haleluya, dan membawa kita sampai tujuan kita. Haleluya. Jika Tuhan sudah menarik, berarti tujuan sudah ada di dalam hidup kita. Karena Dia memberikan tujuan yang benar dan yang sempurna sampai kepada tujuan yang kekal. Haleluya. Itulah rencana Allah, penebusan Allah sebelum dasar dunia ada bagi kita, bagi orang-orangnya yang Dia kasihi dan yang sudah ditentukan dan yang sudah dipilih. Haleluya, glory. Itulah sebabnya kita selalu berdoa dengan tekun kepada Tuhan dan meminta, baik di dalam hati dan pikiran kita, supaya Tuhan selalu meneguhkan dan menguatkan iman kita dan mengokohkan kita, sehingga semuanya menjadi sempurna, menjadi sosok seorang manusia sempurna. Haleluya, disempurnakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah penentuan adopsi. Haleluya. Karena tanpa penentuan, maka perjalanan akan sia-sia. Tuhan terlebih dahulu menentukan jalan, memberikan petunjuk jalan. Karena Dia sendirilah jalan itu. Haleluya. Dia sendiri yang menunjuk dirinya sendiri. Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Itulah sebabnya Dia menderita. Itulah sebabnya Dia berlumuran darah. Itulah sebabnya Dia dituntun kepada Kalvari. Haleluya. Untuk menjadi sebuah jalan. Haleluya. Karena kita tahu bahwa dunia ini sudah diambil alih oleh si iblis. Dari si pemiliknya dulu, yang dihilangkan oleh Adam di Taman Eden. Sehingga dunia ini jatuh. Manusia jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Itulah sebabnya selalu penuntun di depan. Kita membayangkan Kristus ketika membawa bangsa, menuntun bangsa kepada sebuah penyalipan. Karena tanpa penyalipan tidak seorang pun yang dituntun, yang sedang ikut dari belakang tersebut akan selamat. Kita lihat. Ketika Yesus Kristus ada di bumi, orang-orang yang percaya, yang sedang Dia tuntun, melihat Dia dianiaya, dicambuk. Haleluya. Bahkan dibunuh dan disalibkan, untuk supaya yang dituntun oleh Yesus tersebut bisa selamat. Bukan untuk menyelamatkannya dirinya sendiri. Karena Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi daging. Haleluya. Orang-orang yang sedang menonton dan melihat Dia, siapakah sebenarnya kepribadiannya. Tetapi ketika orang-orang percaya yang memiliki iman yang sempurna, mereka melihat, mereka tahu bahwa Dia akan menderita untuk supaya mengampuni dosa yang di belakangnya. Haleluya. Mengampuni dosa yang dituntunnya. Karena domba-domba sedang berada ikut di belakangnya. Haleluya. Jadi hanya Dialah yang layak yang bisa menebus mereka. Sehingga Kristuslah korbannya. Dia adalah persembahan yang harum bagi Allah.
satu-satunya persembahan. Jadi oleh karena itu, maka setiap orang percaya harus mempersembahkan tubuh dan jiwanya juga kepada Kristus. Haleluya, mengorbankan hidupnya. Bukan secara kekuatan untuk menciptakan, membuat sebuah bom atau pesawat atau mobil dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi dengan benar-benar hati yang tulus. Haleluya. Hati yang benar-benar tulus untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dia akan menerima setiap orang yang melakukan hal seperti itu. Dan menerima pesan itu, suara Allah, panggilan Allah di setiap zamannya. Haleluya. Glory. Disitulah banyak orang dia ke zaman ini, sehingga mereka tidak tahu, keliru bagaimana caranya untuk mengikut Kristus. Sedangkan dirinya sendiri pun tidak mau mengorbankan dirinya, mengorbankan perbuatannya, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, yang harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia adalah menjadi tawanan bagi Kristus. Orang percaya harus menjadi tawanan bagi Kristus. Haleluya. Sehingga tidak peduli bagi dunia ini. Dunia yang sedang runtuh. Bertujuan atau menuju kepada kebinasaan. Haleluya. Asal ada uang, asal ada mobil dan kekayaan dan sebagainya, itu sudah dianggap bisa menyelamatkan hidupnya. Sehingga dia tidak perlu lagi mengikut Kristus. Sehingga dia tidak perlu lagi sengsara. Sehingga dia tidak perlu lagi menderita. Haleluya. Yang menyenangkan hatinya adalah dunia, bukan Kristus. Padahal orang-orang yang sedang dia tuntun di belakangnya, itu bukan untuk menyenangkan dunia, melainkan untuk menyenangkan kehendak Kristus sendiri. Itulah sebabnya mereka menderita. Rasul-rasul dan nabi-nabi, mereka dipenggal, dibunuh dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. Oleh karena mengikut Tuhan. Bagaimana dengan pengikut dunia? Mereka tidak dibunuh dan tidak dipenggal dan tidak tersisa dan tidak dianiaya. Melainkan mereka senang. Karena mereka saling mengakui. Haleluya. Glory. Dunia adalah obat dunia adalah dunia. Obat orang yang percaya adalah firman. Kristus sendiri. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Sang Penyembuh. Haleluya. Dia adalah Sang Penebus. Haleluya. Tanpa melakukan kehendak Tuhan, maka dia tidak akan bisa dilahirkan kembali. Yang bisa melahirkan kembali seorang manusia adalah firman Tuhan. Perbuatan. Apa yang harus diperintahkan oleh Tuhan untuk diperbuatkan setiap orang percaya. Haleluya. Silahkan dulu. Puji nama Tuhan, kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Dia memberikan waktu kepada kita untuk menyembahnya dan menikmati atau memakan daging segar yang adalah firman Tuhan. Haleluya. Kita sudah membahas bagaimana tentang identifikasi. Haleluya. Karena identifikasi ini ada 5 bagiannya. Haleluya. 5 identifikasi dari gereja sejati Allah yang hidup. Kalau itu berbicara, berarti itu jelas menunjuk kepada Matius 16 ayat 17 sampai 18.
Haleluya. Kita sudah membahas bagaimana tentang yang pertama, yaitu apakah gereja. Karena 5 identifikasi pasti dari gereja yang sejati. Gereja yang sejati Allah yang hidup. Dan yang pertama adalah apakah gereja, yang kedua siapakah yang mendirikannya, yang ketiga apakah pesannya, yang keempat bagaimana kita menjadi anggotanya, yang kelima dan bisakah kita masuk ke surga tanpa menjadi anggotanya. Haleluya. Ori. Dan kita akan sebentar lagi membahas yang kedua, siapakah yang mendirikan gerejanya. Haleluya. Siapakah yang mendirikannya? Baik, kita akan lihat, kita baca kitab kita Matius 16, 17. Haleluya. Matius 16, 17 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Haleluya. Dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Dan kita lihat di sini, kita sudah membahas bagaimana tentang gereja. Apakah gereja? Yang kedua, siapakah yang mendirikannya? Berarti kalau di luar gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, di mana dia berkata kepada Petrus, haleluya, itu adalah di luar gereja yang didirikan oleh Kristus. Berarti di luar daripada tubuh Kristus. Itu adalah gereja duniawi, yang tidak termasuk di dalam golongan Kristus. Haleluya. Glory. Berarti apa yang mereka perbuat di sana, sedangkan gereja pun banyak di dunia. Apa yang mereka berbuat? Siapa yang mendirikan gereja tersebut? Karena ada 2 gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, dan gereja duniawi buatan manusia. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya bahwa di Wahyu 17 ayat 1 sampai 18 di sana disebut ada rahasia Babel. Wanita-wanita pelacur. Haleluya. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Jadi apakah pelacur? Dia sama dengan wanita sundal. Haleluya. Jadi sekarang dari manakah organisasi ini berasal? Apakah pernah Kristus mendirikan sebuah organisasi ketika dia tampil di dunia menjadi daging? Tidak pernah. Bahkan dia mau keluar daripada sistem organisasi. Haleluya. Kumpulan orang-orang yang penuh dengan dosa, yang menyingkirkan Kristus, yang membuat bait tersebut adalah menjadi tempat-tempat orang-orang yang najis. Kita lihat di zaman Kristus. Sehingga orang-orang membuat bait itu adalah tempat dagangan, tukar menukar dan lain sebagainya.
membawa ternak masuk ke dalam. Kita lihat siapa yang marah? Yesus Kristus. Haleluya. Apakah Kristus bergabung dengan mereka? Tidak. Orang-orang yang datang kepada Kristus. Kenapa? Karena orang itu tahu bahwa Kristus sedang tampil untuk membuat mujizat, tanda-tanda heran, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi ketika Kristus memberitakan firman, haleluya, semua orang menyingkir daripada Kristus. Sehingga mereka mengatakan bahwa Kristus adalah orang gila. Haleluya. Hal yang sama di akhir zaman ini. Kita lihat peristiwa apa yang sedang berlangsung di zaman ini. Apakah perlu orang untuk mencari Kristus? Tidak. Hanya seorang kawanan kecil yang merindukan Kristus siang dan malam, membutuhkan firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang malam. Hanya mereka lah yang ada di dalam posisi Kristus, yang ada di dalam tubuh Yesus Kristus. Kalau gereja-gereja yang berorganisasi, mereka tidak mau mencari Kristus. Hanya mengatakan mereka tahu siapa Kristus itu. Mereka kenal siapa Kristus itu. Kita lihat apa yang sedang dikatakan di kitab Yohanes 2 ayat 3 dan 4 kalau nggak salah. Haleluya. Apa yang dikatakan di kitab Yohanes 2 ayat 3? Kalau nggak salah, kita lihat di situ sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Haleluya. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bisakah seorang yang tidak mempunyai hati yang benar di dalam hatinya bisa masuk surga? Tidak. Dengan mudahnya mereka mengatakan, kami kenal Kristus, padahal tidak menuruti perintah-perintahnya. Berarti mereka adalah seorang pendusta, dan dia dalam mereka tidak ada kebenaran. Banyak orang mengatakan, kami kenal Kristus, kami mengikut jalan Kristus. Sejak kapan? Tanya dulu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ujilah dia dengan firman. Haleluya. Jadi orang-orang yang di organisasi tidak pernah membacakan ayat tersebut. Kalau yang bernyanyi, yang berdoa. Sedangkan Matius 7 pun berkata, ayat 21 sampai 23. Apa yang dikatakan di sana? Orang yang sedang mengusir setan menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat. Yesus katakan, aku tidak pernah mengenalmu. Mereka melakukan bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi Kristus tidak pernah mengenal mereka. Apalagi hanya menyebut Kristus. Haleluya. Tanpa perbuatan, tanpa melakukan perintahnya. Berarti mereka adalah seorang pendusta. Haleluya. Jadi kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh ibu dari wanita-wanita baju ini. Siapakah dia? Berarti dia adalah di kitab Wahyu 17 ayat 1 sampai 18. Dia adalah Isabel.
Haleluya. Tetapi siapa yang akan menghakimi? Siapa yang akan membinasakan dia? Karena disebut di situ adalah penghakiman atas Babel. Haleluya. Dan kita lihat di perjanjian lama, Allah dulu ingin menjadi raja atas Israel. Sebelum ia menjadi sebuah raja. Dan dia adalah raja. Dan meskipun mereka memiliki seorang nabi, yang adalah Samuel, seorang manusia yang baik, dan ketika dia memberitahu mereka hal itu, jika mereka menginginkan seorang raja, tetapi mereka ingin seperti bangsa yang lain, seperti bangsa Palestina. Mereka ingin memiliki raja seperti yang dimiliki oleh orang Palestina. Haleluya. Kehendak siapa yang mereka pakai? Kehendaknya sendiri. Karena mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri, tanpa kehendak Allah. Padahal Tuhan sudah mengutus seorang nabi di situ adalah Nabi Samuel. Mereka tidak percaya. Haleluya. Nabi Samuel aja belum meninggal. Mereka sudah menuntut. Haleluya. Untuk supaya mereka memiliki seorang raja tanpa perintah Allah. Tanpa kehendak Allah. Hal yang sama di akhir zaman ini. Karena Kristus tidak dilihat sebagai daging di dunia ini. Hanya di Alkitab saja. Mereka tidak perlu untuk melakukan atau bertindak apa yang dituliskan Kristus dalam Alkitab. Yang dituliskan oleh Rasul dan Nabi. Haleluya. Jadi mereka memilih ini seorang raja. Siapakah raja organisasi, denominasi? Adalah Paus. Dia adalah rajanya. Haleluya. Hal yang sama yang dilakukan oleh di zaman Samuel. Tetapi orang percaya selalu bersandar kepada Kristus, kepada Tuhan. Dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Samuel. Haleluya. Karena Tuhan menentukan detik-detik dan waktu bagi tumbuhnya seorang nabi pada waktu itu. Yang itu adalah Daud. Haleluya. Itulah masalahnya dengan gereja-gereja organisasi di akhir zaman ini. Mereka tidak akan membiarkan cukup sendirian saja. Haleluya. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dulu, ya, 80 tahun, 90 tahun yang lalu. Dan kuasa mulai dicurahkan, dan mereka mulai menari dalam, dan bersorak, dan berbahasa lidah. Mereka tidak membiarkan itu sendirian. Mereka harus mengorganisasikan. Haleluya. Jadi apa yang terjadi? Kemudian datanglah yang satu dan mereka menyebut sebuah dewan umum. Kemudian datang yang berikutnya dengan sedikit terang pada nama itu, Yesus Kristus, dan mereka menyebutnya, haleluya, terbitan baru, dan mengeluarkan mereka. Kemudian mereka menjadikan sebuah organisasi dan berbagai macam hal gereja-gereja yang sudah terbentuk dan begitu banyak namanya. Haleluya. Sehingga mereka menyebut, aku gereja ini, aku gereja ini, aku gereja ini, aku gereja ini. Bisa ditanya di kitab Matius 16, 17, 15. Siapakah yang mendirikan? Apakah manusia atau Kristus? Haleluya. Tidak pernah gereja yang sudah didirikan oleh Kristus menjadi diorganisasikan orang yang percaya. Haleluya. Hanya orang yang tidak percaya bahwa Kristus adalah pendiri gereja. Tidak percaya. Haleluya. Ori.
bebas. Gereja Allah itu tidak diikat oleh batas-batas apapun. Karena dari laut ke laut adalah miliknya Allah. Setiap manusia yang ada di bumi ini adalah miliknya. Apakah dia adalah di Katolik, Protestan, ataupun di gereja yang mana? Allah mencari mereka yang hatinya jujur. Allah mencari orang-orang yang hatinya jujur. Mencari. Haleluya. Sehingga mengeluarkan mereka. Dan membawa orang tersebut ke sesuatu kawanan kecil. Haleluya. Dan diselamatkan oleh iman. Percaya kepada dia. Itulah gereja. Haleluya. Jadi kita lihat gereja bukanlah sebuah organisasi. Dan setiap kali kita melihat organisasi, kita ingat Antikristus sudah dituliskan di situ. Disitulah itu di Alkitab. Kita sudah melihat Wahyu 17 ayat 1-18. Haleluya. Karena kitab tidak boleh dibohongi. Haleluya. Jadi kita lihat, sungguh seorang Kristen yang dilahirkan kembali hampir merupakan seorang pengembara. Di dalam pandangan dunia, dia adalah seorang pembelok. Haleluya, seorang pengembara, seorang pembelok. Tetapi di dalam pandangan Allah dia adalah mulia. Di dalam pandangan Allah dia mulia. Haleluya. Glory. Karena kita tahu bahwa kita sedang mengembara di dunia ini. Haleluya. Kita adalah seorang pembelok di dunia ini. Dan kita melihat di Ibrani 11 ayat 1. Haleluya, Ibrani 11. Ya, nanti kita baca. Kita lihat bagaimana prajurit imam itu. Bagaimana Abraham dulu melangkah keluar dan menyebut dirinya seorang pengembara. Dan seorang asing. Berkata bahwa dunia ini adalah rumahnya. Tetapi dia dulu mengembara. Mencari sebuah kota di mana si pembangun dan pembuatnya adalah Allah. Haleluya. Dan jika kita sudah mati dalam Kristus, kita menerima benih Abraham. Dan menjadi ahli-ahli waris bagi dia oleh janji tersebut. Haleluya. Dan menjadi, apakah kita dibuatnya? Para pengembara dan pengelana. Jadi ketika Israel di luar dari Mesir, di situ ada Moab, negara organisasi besar. Di situ juga ada Esau, negara organisasi besar. Dan di sini ada Israel, tidak berorganisasi, muncul. Keduanya secara fundamental ada di dalam firman. Kita lihat, Bileam dulu mempersembahkan korban yang sama dengan Israel. 7 mezbah, persiratannya Allah. 7 korban yang bersih, 7 domba jantan yang berbicara tentang kedatangan orang benar. Seorang fundamental, keduanya benar, berbicara secara fundamental. Tetapi Bileam gagal melihat. Dia gagal melihat yang supernatural itu ada di tengah-tengah umat Israel. Haleluya. Bileam gagal melihat dia gagal melihat yang supernatural itu ada di tengah-tengah Israel. Seandainya dia tidak gagal, dia akan sampai ke tanah perjanjian. Haleluya.
Jadi kelompok interdenominasi itu jadi tempat untuk dituju. Mereka mengembara. Tetapi mereka dulu sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Itu adalah tanah perjanjian. Haleluya. Demikianlah halnya dengan gereja Allah yang hidup di masa ini. Ia tidak berorganisasi. Sejauh yang dunia pastikan perhatikan. Tetapi ia diikat menjadi satu. Bukan oleh ikatan-ikatan organisasi, melainkan oleh kuasa dan Roh Yesus Kristus, oleh ikatan-ikatan kasih. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Sehingga di zaman ini, seperti yang saya katakan tadi, saya menyebut bahwa saya adalah gereja ini dan ini dan sebagainya. Padahal gereja adalah satu. Haleluya. Jadi jika kita adalah seorang Kristen, kita adalah seorang makhluk yang dilahirkan kembali. Karena setiap orang yang percaya berada di dalam sebuah kerajaan mistiknya Allah. Haleluya. Mata tidak tertuju pada perkara-perkara dunia ini, melainkan pada perkara-perkara yang di atas. Dan itu adalah ketika orang benar berada di dalam gereja tersebut. Itulah gereja. Itu bukan organisasi. Itu tidak akan pernah menjadi organisasi. Haleluya. Ia tidak akan bisa menjadi organisasi. Ia harus menjadi tubuh mistik Roh Kudus. Haleluya. Glory. Kita tahu bahwa gereja artinya suatu kumpulan. Haleluya. Yang dipanggil keluar. Suatu umat yang dipanggil keluar, yang diperintah hanya oleh raja dari kerajaan mesianik yang adalah Kristus. Haleluya. Glory. Kerajaan kekaisaran mesianik. Haleluya. Jadi tidak pernah ada namanya gereja Allah yang hidup diorganisasikan. Sebuah organisasi adalah suatu yang disadun, diadopsi sebagai pengganti. Jadi demikianlah tepatnya bagaimana semua doktrin palsu ini dulu dibawa masuk untuk menggantikan yang aslinya. Itulah alasannya di tangannya wanita itu memegang sebuah cawan kenajisan dari kekejiannya. Haleluya. Itulah perbuatan-perbuatan gereja-gereja yang sudah berorganisasi. Haleluya. Jadi satu-satunya hal yang sedang mereka nantikan adalah untuk melihat sesuatu terjadi, di mana itu akan menarik hati mereka masuk ke dalam. Haleluya. Glory. Bahwa mereka datang dari timur, dari barat, utara, selatan. Menarik mereka keluar, menyembah, menantikan kedatangan Tuhan. Alkitab berkata, mereka akan melakukan itu pada hari-hari terakhir. Itu tepat sekali benar. Haleluya. Mereka akan berlari dari timur ke barat, utara, dan selatan, mencari firman Allah yang benar. Suatu kelaparan bukan karena roti dan air, melainkan karena mendengar firman Allah. Haleluya. Suatu kelaparan bukan karena roti dan air, melainkan karena mendengar firman Allah. Haleluya. Jadi kita lihat mereka berusaha untuk menarik, mari bergabung ke sini, bergabung ke sana, menarik hati orang-orang.
Haleluya. Untuk bergabung di sebuah organisasi. Padahal di dalam kerajaan Allah, kita sama sekali tidak bisa bergabung dengan apapun. Itu adalah sebuah pengalaman dilahirkan ke dalam gereja itu. Bukan bergabung ke dalamnya. Haleluya. Jadi kita lihat di yang kedua, yang adalah siapakah yang mendirikannya. Ini adalah yang kedua. Siapakah yang mendirikannya? Yaitu tubuh mistik ini. Siapakah yang mendirikan? Yaitu tubuh mistik ini. Siapakah yang memulai ini? Yesus Kristus. Dia adalah kepala dari tubuh mistik. Dia adalah raja atasnya, yang mengerjakan kehendaknya sendiri di dalam wilayah kekuasaannya. Bukan manusia. Bukan seorang pendeta. Bukan eponus dan lain sebagainya. Bukan majelis gereja. Tetapi raja yang adalah Mesias sendiri yang bekerja di dalam wilayah kekuasaan miliknya. Haleluya. Kapan itu dimulai? Di Pentakosta? Bukan organisasi Pentakosta. Pengalaman Pentakosta. Disitulah ketika itu dimulai dengan orang-orang percaya. Haleluya. Jadi kita lihat di Lukas 24. Haleluya. Dibaca Lukas 24 ayat 49. Apa yang baca? Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amen, haleluya, glory. Itu adalah Roh Kudus. Sampai kamu dikuasai. Haleluya. Dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Dan lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Jadi dia berjanji akan datangnya sebuah gereja. Sebuah kerajaan yang akan datang. Kisah Rasul 1 ayat 8. Haleluya. Karena Matius 16 ayat 18 itu adalah tentang gereja. Di mana Kristus mengatakan itu kepada Petrus. Di atas batu karang ini, dia akan mendirikan gerejanya. Dan gerbang-gerbang neraka tidak akan menguasainya. Haleluya. Dan kita lihat kisah para rasul 1 ayat 8. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Boleh baca? Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amen. Haleluya. Hal yang sama juga yang tertulis di kitab Matius 16 18. Hal yang sama yang tertulis di kitab Lukas 24 49. Haleluya. Glory. Ini adalah seikat. Haleluya. Dan lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Sementara di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Tanpa Roh Kudus, mereka tidak akan mempunyai pewahyuan. Mereka tidak akan bisa mengabarkan kabar gembira atau memberitakan Injil tanpa mereka menerima Roh Kudus. Haleluya. Glory. Tanpa mereka diperlengkapi. Jadi akan datangnya sebuah kerajaan dari saksi-saksi. Saksi-saksi atas kebangkitannya. Saksi-saksi atas kuasanya. Saksi-saksi atas kepunyaannya yang hidup. Kamu adalah saksi-saksiku. Haleluya. Kita melihat di Efesus 1 ayat 22. Apa yang dikatakan di sana? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya. Itu adalah Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Haleluya. Glory. Untuk mendukung Matius 16, 17, 18. Dan segala sesuatu telah diletakkannya. Di mana? Di bawah kakinya. Itu adalah Kristus. Dan dia telah diberikannya kepala jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dari segala yang ada. Bukan sebagian. Bukan separuh. Tetapi segala yang ada. Berarti siapakah kepala? Siapakah kepala gereja tersebut? Haleluya. Sementara kita adalah tubuhnya. Siapakah gereja? Siapakah kepala? Adalah Kristus. Haleluya. Bisakah sebuah gereja mempunyai kepala, satu kepala yang sudah terkenal di dunia, yang diangkat oleh manusia? Tidak boleh. Harus satu kepala. Itu adalah Kristus. Haleluya. Jadi jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua di dalam semua. Haleluya. Siapakah dulu yang mendirikan gereja ini? Yesus Kristus. Bukan orang-orang yang intelektual, yang sudah terkenal. Bukan sekelompok orang. Bukan paus. Bukan kuasa buatan manusia. Haleluya, tidak sama sekali. Tetapi Yesus Kristus dulu mengucapkan bahwa itu adalah kerajaannya yang akan datang di dalam kuasa. Haleluya. Karena Matius 16, sesungguhnya aku katakan kepadamu, ada yang berdiri di sini yang tidak akan melihat kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang di dalam kuasa. Haleluya, di dalam kuasa. Haleluya. Tepat beberapa hari sesudah dia disalibkan. Dan Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup atau yang berdiri tidak akan melihat kematian sebelum melihat kerajaan Allah. Haleluya. Apa yang dikatakan? Maukah engkau memulihkan kerajaan itu pada masa ini? Tanya orang-orang Yahudi itu kepadanya.
Tanya orang-orang Yahudi kepada Kristus. Kata. Haleluya. Matius 16 ayat 17 dan 18. Haleluya. Maukah engkau memulihkan kerajaan itu pada masa ini? Haleluya. Itu tertulis di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita lihat dulu Kolose 17:18. Kolose 1:17-18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Haleluya. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kita adalah tubuh. Ia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Jadi dia berkata, itu bukan diperuntukkan bagimu untuk mengetahui masa ataupun musimnya. Apa yang sudah Bapa taruhkan di dalam pikirannya sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1. Haleluya. Ayat 8. Kamu akan menerima kuasa sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita akan menerima kuasa sesudah kita orang akan menerima kuasa sesudah dijadikan seorang yang terkenal, seorang bishop, atau seorang pendeta, seorang uskup dan lain sebagainya. Tidak. Haleluya. Atau seseorang atau dijadikan seorang pengkhotbah, sesudah dijadikan seorang paus, sesudah dijadikan seorang imam. Tetapi kamu akan menerima kuasa sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah janji Tuhan. Itulah saksi yang dicari Allah. Seorang saksi sesudah Roh Kudus datang. Bukan seorang saksi di mana dia adalah seorang yang sudah diakui oleh dunia, yang sudah diakui oleh negara. Haleluya. Tidak ada seperti itu. Tetapi seorang saksi atas apa? Atas raja yang dibangkitkan itu. Itu gereja sejati dari Allah yang hidup. Haleluya. Kita sudah lihat tadi yang di Kolose 1 ayat 17 dan 18. Haleluya. Sehingga dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan oleh dia segala sesuatu menjadi ada. Karena ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Haleluya. Siapakah kepala dari gereja itu? Siapakah kepala dari gereja ini? Yesus Kristus. Kerajaan apakah itu? Kerajaan mesianik. Gereja bukan sebuah organisasi. Haleluya.
sebuah gereja, sebuah tubuh mistik di mana Kristus adalah kepalanya. Haleluya. Kita tahu bahwa ya, menaati sang raja bodoh bagi dunia. Tetapi mulia di dalam pandangan Allah. Berjalan di dalam roh. Haleluya. Tetapi kita lihat salah dimengerti, ditertawai, diolok-olok. Haleluya. Semua yang hidup saleh di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. Haleluya. Jika mereka dulu menganiaya para nabi yang sudah ada sebelum kita, menyebut sak Tuhan atas bangunan itu. Haleluya. Bersebul, katakan. Betapa lebihnya lagi mereka akan menyebut murid-muridnya. Sedangkan Kristus pun sudah dikatakan bersebul. Haleluya. Tetapi karena orang-orang percaya yang sejati berjalan di dalam roh, memalingkan punggung terhadap hal-hal dari dunia, tidak diikat oleh belenggu apapun. Sehingga dia berkata, barang siapa yang telah dimerdekakan sang anak, sungguh dia telah merdeka. Gereja Allah yang hidup, itulah yang mendirikan. Haleluya. Kita lihat yang di Kisah Rasul 1 tadi, ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Apakah gereja? Tubuh mistik Kristus. Siapa yang mendirikannya? Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia. Itu tidak didirikan di Roma, juga tidak didirikan di Inggris oleh John Wesley, juga tidak didirikan oleh Calvin, atau di Amerika Baptis ya oleh John Smith, juga tidak didirikan di California oleh Pentakosta. Itu didirikan oleh Yesus Kristus, Raja dari kerajaan Mesianik. Dialah yang mendirikannya, dialah rajanya. Dia ingin menjadi raja. Dia ingin memerintah kita. Dia ingin menjadi Tuhan. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat di masa ini, makhluk-makhluk yang sedang hidup di dunia, di muka bumi, sedang berkeliaran untuk membanggakan manusia, menyembah manusia, mengakui manusia adalah seorang raja untuk memimpin dirinya sendiri. Haleluya. Bukan lagi Kristus. Kalau memang Kristus untuk membimbing atau memimpin dirinya sendiri, gereja-gereja yang lain, mereka akan percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena anti percaya adalah melakukan firman. Haleluya. Siapakah yang bisa menyenangkan hati pikiran manusia? Adalah manusia bagi dunia. Tetapi bagi orang yang percaya, yang menyenangkan hatinya adalah Kristus. Kalau sudah ada banyak sahabat, banyak teman, banyak pergaulan, berarti dia adalah yang paling benar. Dialah yang paling diakui. Kalau orang yang tidak punya saudara yang banyak, tidak banyak teman, tidak diakui, berarti dia adalah orangnya yang sudah benar-benar orang-orang yang sudah salah.
orang-orang yang sudah lari pikiran. Haleluya. Kalau memang mereka akan melihat siapa kepribadian Kristus, mereka tidak akan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Beelzebul. Karena Yesus Kristus tidak banyak saudara, tidak banyak teman, tidak banyak sahabat. Orang-orang menjauh dari dia. Begitu juga dengan pengikut Kristus, Rasul dan Nabi. Haleluya. Apa untungnya jikalau orang percaya memiliki banyak sahabat di dunia ini? Dia tidak akan bisa disebut orang percaya kalau memang banyak sahabatnya di dunia ini. Apakah bisa bersahabat dengan orang-orang yang yang mempunyai banyak politikus? Haleluya. Ada pejabat tinggi, oh itu kawan saya. Ada orang kaya, itu adalah sahabat saya. Ada preman, oh itu adalah sahabat saya. Semua dicampur. Kalau mereka hadir kepada pertemuan atau pesta tersebut, oh mereka sudah senang. Bagaimana kalau orang-orang percaya hadir pada pertemuan atau kepada suatu pesta tersebut? Oh tidak perlu, tidak penting. Itulah tidak berguna Kristus bagi orang banyak di zaman Kristus ketika dia ada di bumi. Tidak senang. Sekalipun Kristus bisa memberikan banyak orang makan. 5.000, 4.000. Haleluya. Yang menjadikan 5 roti, 2 ikan. Mereka tidak perlu. Yang penting banyak sahabat. Haleluya. Tetapi sahabat bagi orang percaya, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dasar dunia ada. Sahabat bagi mereka hanya satu. Sahabat bagi kita hanya satu, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ada suatu pesta, baik itu pesta apapun, kalau memang orang banyak tidak datang, maka pihak pertama tersebut akan susah berpikir, suntuk. Haleluya. Karena yang mendirikan pesta tersebut bukan Kristus, melainkan manusia, orang. Haleluya. Tetapi pesta bagi orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, adalah Kristus. Kristuslah yang mendirikan berdasarkan firman. Haleluya. Lain daripada firman, itu bukan lagi perintah Kristus, melainkan perintah manusia, melainkan ajaran-ajaran manusia, bukan lagi ajaran Kristus. Itulah sebabnya tanpa memiliki pewahyuan, tanpa memiliki hikmat, pengetahuan akan firman Tuhan, maka semuanya pekerjaan akan sia-sia. Haleluya. Karena kita tahu bahwa dunia ini sebentar lagi akan digulung, dibakar oleh Tuhan kita. Dan semua dunia ini tidak berdampak bagi Kristus. Haleluya. Yang berdampak bagi Kristus adalah hanya mempelai wanita di akhir zaman. Dan orang-orang percaya dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Haleluya. Glory. Yang tidak bisa bebas selalu terkunci. Karena setiap orang percaya tawanan adalah tawanan bagi Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya kita memohon dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai dan memberikan kepada kita kuasa dan kekuatan untuk melawan dunia ini.
dan memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Haleluya. Karena kita tahu bahwa satu jiwa dibandingkan dunia ini tidak akan bisa dibayar dengan dunia ini. Dengan satu jiwa. Haleluya, adalah domba yang sudah ditentukan Allah dan sudah dipilih Allah sebelum dasar dunia. Sebelum sesuai dengan kitab Tuhan yang tertulis kitab Efesus 1 ayat